mobil di depan tuh tank, pepet tuh tank. Pepet depan. Tahan di belakang, tahan di belakang. Turun coba. Perintah dari oknum yang berinisial F, korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Kondisinya tangan dan kakinya seperti apa? Lengan yang sukuna di talian, bangetna di lakban. Lantas oknum F ini oknum aparat, Bang? Ini adalah organized crime yang pada kenyataannya, pada prakteknya itu tidak terorganisasi dengan baik. Saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal, seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya. Nasib tragis menimpa Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Ilham ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi terikat lakban di bagian wajah, tangan, serta kaki di area persawahan di kawasan Bekasi, Jawa Barat pada Kamis 21 Agustus 2025. Jasad korban pertama kali ditemukan oleh warga yang tengah menggembalakan hewan ternak dan langsung melapor ke pihak desa setempat. Sebelum ditemukan tewas, Ilham sempat diculik di parkiran pusat perbelanjaan di wilayah Jakarta Timur. Dalam video berdurasi 38 detik, korban yang hendak masuk ke dalam mobil miliknya tiba-tiba disekap dan dimasukkan ke dalam mobil yang parkir bersebelahan dengan mobil korban oleh sejumlah orang. Untuk mengetahui situasi lokasi penculikan, tim iNews File bergerak menuju titik lokasi di mana korban Muhammad Ilham Pradipta disergap dan dibawa oleh sejumlah orang. Saat kami tiba, petugas keamanan langsung menghampiri kendaraan yang kami tumpangi. Bapak, Keperluan apa Ibu? iya, Kita mewakili manajemen melalui dari intinya nggak boleh ada pengambilan gambar. Mohon maaf banget ya, bantu saya juga nih juga nih. Tapi karena sementara ini kan juga mobil udah nggak ada, udah kosong nih. Iya mobil, oh mobilnya udah diangkut ya? Udah diangkut dari itu. Ya, udah beres lah. Makanya manajemen melakukan itu maunya biar jangan itu karena biar kerja bertenang maksudnya Ibu. Untuk sementara ini selagi nggak ada kepolisian, belum ada orang apapun. Iya. Punya saya salah omong. Iya betul Pak. Salah informasi. Salah lagi saya. Iya betul betul ya. Ya pemirsa iNews Files, untuk lokasi TKP tempat jenazah Ilham pertama kali ditemukan ini cukup terpencil, jauh dari permukiman dan bisa dilihat ini tidak ada rumah sama sekali, tidak ada warung dan jalannya juga makin lama makin menyempit pemirsa. Kita jalan pelan-pelan Bang. Dan sejauh mata memandang memang tidak ada perumahan, adapun ada permukiman itu cukup jauh. Kami masih terus menuju ke lokasi di mana jasad Ilham terbujur kaku di tengah lapangan yang antah berantah ini. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank Plat Merah Muhammad Ilham Pradipta masih menyisakan tanda tanya besar. Di belakang saya, pada Kamis 21 Agustus 2025, warga kampung
Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat geger dikarenakan melihat sesosok jasad pria dalam kondisi tertelungkup dengan tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban. Ironisnya, salah satu dalang pembunuhan memiliki usaha bimbingan belajar online. Lantas, apa motif dari para pelaku melakukan pembunuhan ini? Ikuti penelusuran saya, Arlista Hadi, dalam iNews Files. Pemirsa iNews Files, di area persawahan ataupun di tengah ladang inilah jasad sesosok pria yang bernama Muhammad Ilham Pradipta ditemukan warga kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kurang lebih sekitar pukul 5.30 pagi, warga menemukan jasad Ilham tepat berada di belakang saya. Pada saat warga menemukan jasad Ilham, Ilham masih menggunakan baju batik berwarna coklat dan celana berwarna krem. Kemudian warga melihat untuk kondisi jasad Ilham, yaitu tangan terikat dan kaki terikat serta kepala terlilit lakban. Warga menduga Ilham tewas kemudian dibuang oleh pelaku dikarenakan terdapat luka dan lebam di bagian leher dan dada korban. Dan di sekitar ladang atau sawah ini juga warga menemukan adanya jejak kendaraan roda 4 ataupun mobil yang masih berbekas. Tidak lama setelah warga menemukan jasad Ilham, warga menghubungi perangkat desa setempat. Kemudian tidak lama polisi datang dan langsung mengevakuasi jasad. Tadi saya sempat memeriksa sekitar tempat jasad Ilham ditemukan. Yang menarik adalah saya akan mengajak Anda. Ini merupakan dugaan besar adalah sarung tangan milik petugas. Saya tidak menggunakan sarung tangan, jadi saya tidak berani memegang. Sarung tangan ada 2, pemirsa. Saya menduga sarung tangan ini adalah sarung tangan sisa petugas pada saat mengevakuasi ataupun memeriksa jasad dari Ilham. Dan selain yang ada di sebelah kanan, di sebelah kiri juga masih terdapat sarung tangan. Sarung tangan, kurang lebih ada 3 sepasang sarung tangan yang tersisa. Saya akan mencoba mencari fakta-fakta ataupun temuan-temuan dari warga sekitar mengenai kapan dan bagaimana jasad Ilham ditemukan di pertengahan sawah ini. Ikuti saya. Selamat siang, Mak Mbot. Ya. Lista, Mak Mbot, boleh diceritakan kepada penonton iNews Files pada saat warga kampung Karangsambung ini menemukan jasadnya di sebelah mana, Mak Mbot? Sana iya. Di sebelah sini. Posisinya pada saat itu bagaimana, Mak Mbot? Tengkurep wae. Tengkurap, tertelungkup. Kemudian kondisinya tangan dan kakinya seperti apa? Dengan yang sukuna di talian, bangetna di lakban. Siapa yang menemukan pertama kali, Mak Bot? Nyahona mau balik di pasar, iya lo baju lemah. Sugan teh imah kahuruan, kompor meledug. Tapi cenah yang membuang mayat. Itu jam berapa, Mak Bot? 7:30. 7:30 pagi. Tiba-tiba orang ramai datang ke sini gitu. Loba. Ada polisi tidak pada saat itu, Mak Bot?
polisi jangan datang. Kira-kira pada saat itu polisi datangnya jam berapa, Mak Bot? Ingat nggak? Ya entahlah sih, terus datang polisi. Berarti pagi-pagi warga sudah mengerumuni kawasan ini. Untuk lokasi ini tidak terlalu jauh dari rumah ataupun warung Mak Bot ya? Iya. Sempat mencium aroma-aroma tidak sedap atau bau busuk nggak, Mak Bot? Untuk. Tidak mencium aroma busuk, bangkai tidak? Untuk. Karena kan masih bagus, masih halus kan nih. Untuk iya. Untuk sekitar sini kan jarang ada mobil yang lewat begitu. Mak Bot melihat ada kendaraan begitu yang mungkin melintas dan berhenti di sini pada malam harinya begitu? Untuk. Dah. Nggak ada mobil? Sepi aja. Mak Bot bisa ceritakan nggak sih untuk kondisi malam hari di sini seperti apa? Ya amun peting mah ada awal lampu penerangan, jadi napoek, jadi sepi asal petingnya tara anu ngaliwat. Karena mana aktivitas naon wage ka dieu. Moal anu nyahuan da moal anu ngaliwat. Berarti untuk suasana di sekitar sini sudah cukup sepi. Kira-kira pada pukul berapa, Mak Bot? Tas Isa jam 8 lah. Jam 8 berarti sudah sunyi, sudah sepi, gelap gulita. Tidak ada orang yang beraktivitas di sini begitu ya. Mak Bot, berarti kalau misalkan dari sudut pandang Mak Bot ini kira-kira untuk mobil membuang jasad korban ini kira-kira pukul jam berapa, Mak Bot? Ya kira-kira udah malam. Kalau sore kan bocah masih banyak pada main. Arulin kene di dia gitu. Jadi kemungkinan besar malam hari ya? Paling ngepeting, meureun teh geus ka isuknakeun meureun teh nyaho tah. Tapi Mak Bot pada saat itu warga bagaimana? Ya pada saat mereka menemukan jasad ini warga yang di sekitar ini bagaimana? Ya kaget. Nggak tahu ya ente nyaho jadi nate. Dia lemang yang geus karumpul na ieu geus loba teh. Ente nyaho ti awalna pokona mah. Nyaho-nyaho geus loba we. Mak Bot, sebelumnya ada kejadian serupa seperti ini tidak? Henteu. Ini baru pertama kali? Mak Bot, reaksi warga setelah menemukan sosok jasad di sini bagaimana, Mak? Ya, reuwas we jadi sieun kaririwaan sieun nahaon. Jadi sieun penting geus ka mana-mana sarieunun. Pelantas Oknum F ini sebenarnya siapa sih, Bang? Kalau dari perkembangan kasus ini bahwa yang bersangkutan ini sudah diperiksa di Denpom. Inilah video detik-detik penangkapan tersangka RS, satu dari 15 pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. RS diciduk di tempat persembunyiannya di Desa Sendang Rejo, Nyatnyono, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah pada 24 Agustus 2025. Sekitar pukul 2.15 dini hari, tim berhasil menangkap saudara RS. Kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya, dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh Subdit Jatanras Ditreskrim Polda Metro Jaya. Mobilnya di depan tuh, Teng. Pepet tuh, Teng. Pepet depan. Tahan di belakang, tahan di belakang. Turun coba. Sebelumnya, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan aktor intelektual penculik dan pembunuh Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Meski berusaha melarikan diri, polisi berhasil menangkap ketiga di ruas jalan raya antara Solo dan Jogja. Penangkapan pun berlangsung dramatis dan disaksikan pengendara yang lewat. Selain 3 pelaku yang ditangkap di Jawa Tengah, seorang pelaku lain berinisial C juga ditangkap di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada Minggu sore. Sebelumnya, polisi juga telah menangkap 4 penculik dan pembunuh Ilham Pradipta lainnya. 3 pelaku berinisial AT, RS, RAH ditangkap di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara 1 pelaku berinisial RW diringkus di Bandara Nusa Tenggara Timur.
Hingga saat ini polisi telah menangkap 15 orang terkait kasus penculikan dan pembunuhan Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta. Polisi menyebut para tersangka dibagi menjadi 4 klaster atau kelompok. Kelompok pertama merupakan aktor intelektual atau otak penculikan dan pembunuhan. Para tersangka di kelompok inilah yang menyusun rencana penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta. Sementara kelompok kedua merupakan pengintai, terdiri dari para pelaku yang bertugas membuntuti dan memantau aktivitas korban sebelum diculik. Kelompok ketiga merupakan penculik, terdiri dari para tersangka, bertugas menculik korban di parkiran supermarket di Ciracas, Jakarta Timur pada 20 Agustus 2025. Sementara kelompok keempat merupakan eksekutor, yaitu para tersangka yang menganiaya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Saat ini saya sudah bersama dengan pengacara dari salah satu tersangka. Kita akan coba berbincang mengenai motif kenapa menculik ataupun membunuh korban. Sudah bersama Bang Adrianus Agal. Halo Bang, sehat Bang? Baik, sehat. Oke, Bang, kalau misalkan kita lihat ini isu yang beredar ini amat sangat liar. Nah ini sebenarnya untuk dari klien Abang ini tugasnya menculik dan membunuh atau seperti apa? Mungkin bisa diceritakan Bang. Atas peristiwa pidana ini, saya menjelaskan bahwa ada 3 klaster. Klaster pertama itu klaster pengintai. Pengintaian. Klaster kedua adalah klaster yang menjemput paksa atau penculikan itu. Oke. Klaster ketiga adalah klaster eksekutor. Kemudian untuk klien Abang sendiri? Nah, klien kami, Eras dan kawan-kawan ini, setelah mendapat informasi bahwa korban berada di Lotte Mart, baru mereka mendatangi tempat tersebut dan atas arahan dan perintah dari oknum yang berinisial F, teman-teman ini berhasil menjemput korban ini. Setelah mereka menjemput secara paksa, mereka membawa korban ini ke daerah Cawang, Jakarta Timur, untuk diserahkan ke klaster ketiga. Nah, bahwa pekerjaan mereka udah terputus, selesai di situ. Nah, yang ternyata dalam jeda beberapa jam setelah itu, teman-teman ini dipanggil lagi untuk menjemput atau menerima bayarannya mereka. Oke. Setelah menerima bayaran mereka, disitulah mereka mengetahui bahwa korban ini sudah tidak bernyawa lagi. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk klaster pertama mengintai korban dan hingga akhirnya klaster klien Abang langsung menyergap di yang kita ketahui di pusat perbelanjaan? Setelah mendapat arahan dari yang berinisial F bahwa korban berada di parkiran Lotte Mart, jadi beberapa tersangka ini sudah memarkirkan mobil persis di samping mobil korban. Setelah itu mereka melakukan upaya jemput paksa itu, dan jeda waktu itu kurang lebih hampir 1 jam atau 1,5 jam mereka membawa korban itu di daerah Cawang. Oke. Itu setelah sampai di daerah Cawang sudah diarahkan juga untuk nanti orang tersebut kamu berikan ke salah satu mobil. Ke beda klaster lagi, ini klaster ketiga. Beda klaster itu yang mereka nggak tahu bahwa penjemputan paksa ini seperti itu. Mereka udah menyerahkan bahwa mereka udah selesai pekerjaannya mereka di situ. Oke, berarti sudah dari jauh-jauh hari bisa dikatakan klien Abang ini diperintahkan oleh oknum yang bernama F untuk menculik begitu? Sebenarnya bukan menculik, bukan menculik, bahwa jauh hari sebelumnya mereka dijanjikan untuk bekerja, ada mendapat pekerjaan dari si oknum yang berinisial F ini untuk pekerjaan penagihan utang. Tapi sebelum pekerjaan penagihan utang ini mereka mendapatkan pekerjaan itu, mereka diberi pekerjaan itu tuh untuk menjemput paksa itu. Tapi klien Abang mengetahui tidak untuk yang klaster ketiga ini, apakah yang pesan ataupun yang order sama seperti yang memerintahkan klien Abang untuk menjemput paksa korban?
Kalau karena atas perintah dan arahan dari oknum yang berinisial F ini, nanti jam sekian-sekian di daerah Cawang itu kamu harus berikan si korban ini ke mobil nomor sekian-sekian itu, seperti itu. Mereka perannya hanya cuma sampai di situ. Oke, berarti bisa dikatakan sebenarnya yang order, yang request begitu orang yang sama, oknum F ini? Oknum yang sama. Kenapa sampai oknum F ini bisa merencanakan untuk menjemput paksa dan juga mengeksekusi korban? Yang mengetahui motif sebenarnya ini adalah oknum yang berinisial F ini. Ya. Tapi kalau macam terhadap tersangka Eras dan kawan-kawan, motif apapun itu mereka tidak tahu. Kami baru mengetahui itu bahwa klaster ketiga inilah yang melakukan eksekutor terhadap korban. Tapi motif terhadap pembunuhan terhadap korban ini sampai sekarang masih misterius. Masih misteri. Itu. Tapi bisa dikatakan untuk komunikasi antara klien abang dengan oknum F ini, apakah sebelumnya memang sudah kenal lama atau bagaimana? Saya melihat bahwa mereka punya hubungan yang sudah terjalin dengan baik ya. Itu karena kenapa sampai arahan dan perintah itu Eras betul-betul mengikuti. Berarti si Eras ini dia trust terhadap si oknum yang berinisial F ini, tapi trust dalam hal yang positif ya. Itu mereka tidak pernah berpikir bahwa akan terjadi persoalan yang mengakibatkan menghilangkan nyawa orang lain. Klien abang ini sangat trust dalam tanda kutip positif begitu terhadap oknum F. Lantas oknum F ini sebenarnya siapa sih bang? Kalau dari perkembangan kasus ini bahwa yang bersangkutan ini sudah diperiksa di Denpom. Itu ya. Sudah diperiksa di Denpom, berarti bisa dikatakan oknum aparat bang? Ya, kami harus jujur untuk mengatakan itu karena saksi juga udah diperiksa kemarin. Oke. Itu. Jadi ya kami apresiasilah Polri bahwa cepat mengungkap kasus besar ini. Ada isu liar yang beredar bang, ada narasi yang berkembang bahwa korban bukan target utama. Nah ini gimana kalau misalkan keterangan dari Bang Eras? Malah yang menjadi penyesalan juga dari adik-adik kita era sekarang, setelah mendengar korban meninggal, mereka menyesal sekali mereka punya perbuatan. Oke. Itu kalau macam mereka tahu bahwa penjemputan paksa ini sampai yang mengakibatkan kematian, pasti mereka akan menolak pekerjaan ini. Kalaupun mereka melaksanakan pekerjaan ini kan tentunya karena motif ekonomi, karena dijanjikan untuk menerima uang. Ya. Jadi karena motif itulah maka mereka menerima pekerjaan ini, tapi bukan motif untuk membunuh orang, bukan. Tadi abang sempat menyebutkan motif ekonomi, memang dijanjikan imbalannya berapa bang? Mereka dijanjikan untuk mendapat operasional itu tuh 60 juta. 60 juta untuk berapa orang bang? Untuk mereka 4-5 orang. Oke. Namun pada saat mereka sudah menyelesaikan pekerjaan menjemput paksa itu, mereka dipanggil lagi, mereka dibayar yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, hanya dikasih 8 juta per orang. Bisa dikatakan misalkan satu klaster ini isinya 5 orang berarti hanya diberi 40 juta. Ya seperti itu. Dan sebagian uang dari 40 juta ini juga sudah disita sama penyidik Jatanras. Klien abang dan kawan-kawannya langsung melarikan diri setelah mengetahui korban ternyata sudah meninggal begitu bang? Iya. Berarti tidak direncanakan memang ingin melarikan diri tidak? Mereka pokoknya tidak pernah merencanakan untuk melarikan diri. Mereka kan cukup kaget itu tuh pada saat melihat korban ini sudah tidak bernyawa. Ya. Karena korban ini juga kan yang membuang jenazah korban di Bekasi adalah klaster ketiga ini. Bukan klasternya klien abang? Bukan klaster kedua. Itu yang menjadi koreksi. Kemarin kan masih terbatas informasi. Setelah kami mendapat informasi langsung, setelah kami mendampingi apapun semua bahwa
yang membuang jenazah adalah klaster ketiga. Tapi pada saat pengambilan uang, Bang, apakah di penyerahannya itu di dalam mobil, di suatu lokasi, atau di sebuah rumah, Bang? Dari informasi mengambil uang bayaran atas pekerjaannya mereka di rumah tangan kanannya si bos. Berarti di rumah bosnya si oknum F ini. Tapi Bang Adrianus, ini kita melihat jika memang benar ada oknum aparat yang turut terlibat begitu. Ada sebuah narasi keluarga korban harus meminta perlindungan. Kira-kira memang dibutuhkan atau tidak, Bang? Begini, kalau saya juga sebagai pengacara, setelah mengetahui bahwa melibatkan oknum, kami juga sudah bersurat minta perlindungan hukum ke Panglima TNI. Bahkan kami juga sudah mengirim surat juga ke Kapolri, minta perlindungan hukum untuk Eras dan kawan-kawan, biar bisa diungkap fakta sebenarnya peristiwa pidana ini. Siapa sih dalang intelektualnya, siapa sih yang mendesain perbuatan ini, dan kira-kira motif apa yang sebenarnya. Ini yang menjadi tanda tanya kami juga sampai sekarang. Tidak hanya tanda tanya bagi Abang, tapi juga bagi masyarakat di seluruh Indonesia. Kenapa bisa kepala cabang Bank Plat Merah ini menjadi korban penculikan dan juga pembunuhan begitu? Respon dari klien Abang setelah mengetahui korban sudah meninggal, saya dapat informasi langsung ke Polres, Bang. Ya, Eras juga minta tolong ke saya, dia bilang, Abang minta tolong untuk dampingin saya. Kemarin setelah jumpa di Polda, di Ruang Jatanras, dia bilang, Abang tolong sampaikan permohonan maaf saya, bahwa saya turut berduka cita, berbelasungkawa terhadap keluarga korban. Itu pernyataan dari Eras sendiri, dia minta maaf. Kalau misalkan kita melihat jasad dari korban begitu yang dibuang di sebuah kebun, kondisinya tangan dan kaki terikat. Nah, ini kondisi tangan dan kaki terikat ini apakah sudah diikat dari klaster klien Abang atau justru diikat pada saat diserahkan ke klaster ketiga? Kalau saya menganalisa, itu pasti pada saat itu berpindah di klaster ketiga. Karena klaster ketiga inilah yang mengeksekusi. Cara mengeksekusinya juga kan kita belum tahu. Nanti mungkin melalui ahli forensik yang bisa melihat bahwa sebab-sebab kematian korban itu tuh karena apa. Apakah karena benda tumpul atau benda tajam atau karena kehabisan oksigen. Tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Kalau misalkan dari segi cerita Pak Ahmad, almarhum ini dikenal supel gitu, banyak teman. Nah, apakah kira-kira ada seseorang yang mungkin membenci almarhum atau almarhum punya musuh? Usai diotopsi dan identifikasi di ruang instalasi kedokteran forensik Rumah Sakit Bayangkara Kramat Jati, Jakarta Timur, jenazah Kepala Cabang Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta dibawa keluarga untuk dimakamkan. Ilham dimakamkan di TPU Situ Gede, Kota Bogor. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Harapan saya ketika pelaku udah ketemu, dihukum setimpal seberat-beratnya. Karena suami saya orang baik, tapi diperlakukan dengan cara tidak baik sampai kehilangan nyawanya.
Pemirsa, saat ini saya berada di kawasan rumah dari almarhum Ilham. Terlihat sepanjang jalan karangan bunga ini terpajang dari kurang lebih 50 sampai 100 meter menuju ke rumah almarhum. Bisa dilihat dari karangan bunga ini mempresentasikan bahwa almarhum adalah sosok yang amat sangat dicintai oleh rekan-rekannya. Dan saya akan menuju ke rumah almarhum dan saya akan mencoba untuk bertemu dengan perwakilan keluarga almarhum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya keluarga besar dari tim iNews 5 ingin mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih Mbak, terima kasih. Dan mohon doanya tentu. Pak Ahmad, sosok almarhum di mata keluarga mungkin bisa diceritakan? Almarhum itu sosok yang dikenal sangat baik sekali, baik, ramah, humble, lalu kemudian berprestasi. Sejak kecil, sejak sekolah di SD, SMP, SMA gitu. Bahkan beliau adalah salah satu ketua OSIS di sekolah yang cukup favorit di Kota Bogor. Juga kemudian aktif di kegiatan-kegiatan pramuka, paskibra, dan seterusnya, sehingga memang beliau sangat senang sekali dengan organisasi. Jadi temannya itu banyak, gitu. Kurang lebih seperti itu yang saya tahu, dan itu terlihat dari banyaknya para sahabat yang hadir untuk mendoakan almarhum, juga kemudian sampai mengantarkan ke tempat peristirahatan yang terakhir. Untuk almarhum sendiri meninggalkan berapa anak, Pak Ahmad? Almarhum memiliki 2 orang anak. Yang pertama laki-laki, yang besar, ya, usia kurang lebih 10 tahun, kelas 4 SD, mungkin ya, 9-10. Terus yang kedua itu perempuan, masih kelas 2 SD. Baik, berarti masih kecil-kecil. Ya, masih sangat butuh sosok ayah tentu dalam perjalanan pertumbuhan nanti kalau. Tapi untuk kondisi keluarga inti dari istri dan anak-anak dalam kondisi seperti apa? Ya tentu saya sulit untuk mengatakan itu ya. Kami masih dalam kondisi sangat berduka sekali. Doakan kami mampu untuk melalui semua ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya kira yang menjadi concern kami adalah masa depan kedua anak almarhum yang masih kecil, gitu, kurang lebih seperti itu. Kalau boleh tahu awal mula keluarga mengetahui informasi almarhum ini menjadi korban penculikan dan pembunuhan ini dari mana, Pak? Informasi dari kakak saya yang pertama gitu ya, yang kebetulan diinformasikan awal di sore hari menjelang maghrib oleh salah satu orang yang mengikuti rapat bersama dengan almarhum di lokasi penculikan. Tentu kami menghubungi ke kepolisian gitu bersama tempat di mana almarhum bekerja, BRI gitu ya, sehingga penanganannya cepat. Kami berterima kasih dan mengapresiasi kinerja kepolisian yang dilakukan pendalaman sehingga betul-betul terungkap pelaku, otak maupun dalang sebenarnya ya, yang membuat adik kami tercinta itu harus kehilangan nyawanya. Pak Ahmad, kalau boleh tahu sudah berapa lama almarhum bekerja di bank pemerintah ini, Pak? Setahu saya sudah cukup lama berdedikasi di tempat almarhum bekerja ya, sejak 2010 kalau tidak salah. 15 tahun kurang lebih ya. Kalau misalkan dari segi cerita Pak Ahmad, almarhum ini dikenal supel gitu, banyak teman. Nah, apakah kira-kira ada seseorang yang mungkin membenci almarhum atau almarhum punya musuh? Saya tidak mengetahui persis itu, tapi setahu saya di mata teman-teman dan masyarakat yang datang itu kesannya semua mengenal sosok almarhum sangat baik,
orang yang jujur, orang yang memiliki integritas yang sangat tinggi, lalu kemudian juga dikenal sangat dermawan, ramah, santun sekali, karena memang suka menyenangkan orang lain. Boleh sharing tidak sih kenangan yang paling tidak bisa dilupakan dari sosok almarhum di mata Pak Banyak Ahmad? sekali, banyak sekali kenangan sama-sama almarhum ya, yang tentu sulit untuk dilupakan, gitu ya. Seperti mengantar almarhum ke sekolah pada saat kecil, gitu. Apalagi memang kami kan sudah tidak memiliki kedua orang tua, gitu ya. Sehingga tentu pasti kami akan sangat merindukan sosok almarhum di mata kami. Itu luar biasa baik sekali. Banyak sekali kenangan yang tidak bisa diungkapkan satu persatu. Harapan dari kasus ini perlahan-lahan kan sudah mulai terungkap gitu. Harapan dari sisi keluarga seperti apa? Ya, tentu kita berharap seluruh masyarakat itu mengawal proses hukum ini dengan baik, sehingga terbuka terang benderang, tertangkapnya juga pelaku, otak dan seterusnya, hingga kemudian mendapatkan hukuman setimpal seberat-beratnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bahwa ini adalah murni kasus yang sangat luar biasa menurut keluarga, sehingga kami berharap hukumannya setimpal. Mohon doa sekali lagi agar almarhum husnul khotimah. Amin, amin. Karena memang kondisinya sedang dinas. Saya sangat meyakini bahwa almarhum ada di jalan yang benar dan syahid jihad fisabilillah. Ini adalah organized crime yang pada kenyataannya, pada prakteknya itu tidak terorganisasi dengan baik. Mereka melakukan penculikan justru di tempat yang sepi tapi tertangkap oleh kamera. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penculikan dan pembunuhan Kepala Cabang Pembantu Bank Pemerintah Muhammad Ilham Pradipta terjadi di siang bolong pada Rabu 20 Agustus 2025 di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ilham yang baru keluar dari sebuah gedung dan menuju mobilnya yang berwarna hitam dihampiri sejumlah orang yang keluar dari mobil putih dan meringkusnya. Sempat terjadi perlawanan, namun kalah jumlah. Ilham pun tak berkutik saat dipaksa masuk mobil putih yang kemudian berjalan keluar tempat parkir. Dan pada Kamis 21 Agustus 2025 sekitar pukul 5.30 pagi, warga di Kampung Karangsambung RT 8 RW 4 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi menemukan sesosok mayat di area persawahan. Ternyata mayat dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mata terlilit lakban itu adalah Ilham. Kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN masih menyisakan tanda tanya. Apa motif dari pelaku untuk menghabisi nyawa almarhum Ilham? Kita langsung berbincang dengan kriminolog Ibu Iva. Halo Ibu Iva, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat. Bu Iva, kalau misalkan dari sudut pandang kriminologi untuk motif dari pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN yang saat ini tengah marak ini kira-kira seperti apa sih Bu? Baik, karena pihak kepolisian juga belum menyampaikan ke masyarakat, yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan dugaan motif. Dugaan motif itu ada beberapa. Yang pertama motif finansial. Ini bisa terjadi karena ada seorang nasabah atau pengusaha yang berhubungan dengan bank tersebut, entahlah itu kredit macet atau hal lain lah ya, yang berhubungan dengan korban, sehingga menimbulkan konflik di antara keduanya. Yang kedua karena dendam. Kalau dendam itu berarti ada
hubungan pribadi gitu ya. Tapi ini juga bisa dari yang finansial tadi, nasabah yang ternyata sakit hati karena mungkin nggak dapat approval atau apa gitu, sehingga dia punya dendam pribadi. Yang ketiga karena simbol-simbol tertentu. Simbol-simbol tertentu itu bisa jadi korban ini bukan tujuan utama, tetapi digunakan untuk memberikan sinyal kepada tujuan utama untuk menunjukkan bahwa kalau tidak memberikan kemudahan akan mengalami kematian. Kalau misalkan Ibu lihat, ini mereka memiliki tugas masing-masing, ada pengintai, penculik, dan eksekutor. Ini bisa dikatakan pembunuhan secara berencana dan terorganisir atau seperti apa kalau dari sudut pandang kriminologi? Oke, kalau kita lihat alurnya, ini tidak mungkin kalau tidak direncanakan. Karena pasti ada hubungan di antara mereka. Kalau lebih dari 3, berarti itu termasuk organized crime. Masalahnya adalah kalau ini organized crime, biasanya sudah dipersiapkan dengan matang. Yang saya khawatirkan adalah ini adalah organized crime yang pada kenyataannya, pada prakteknya itu tidak terorganisasi dengan baik. Mereka melakukan penculikan justru di tempat yang sepi tapi tertangkap oleh kamera. Kalau organized crime, mereka tidak sembarangan melakukan hal ini. Ini kan bukan kejahatan yang impulsif. Ya, ini sudah dilakukan dengan secara matang. Berarti kan sudah melakukan pengamatan di mana dia harus menjemput, di tempat apa yang tidak tertangkap oleh kamera, gitu ya. Terus dia harus membuang ke tempat mana. Tapi ini tampak seperti kejahatan biasa-biasa saja, nampaknya tidak terorganisir dengan baik. Jadi jangan-jangan yang punya organized crime ini ada kelompok tertentu, tapi mereka melimpahkan lagi atau mensubkontrakkan kepada kelompok lain yang ternyata tidak bisa support dengan organized crime ini sendiri. Jadi berapapun orang yang tertangkap saat ini, kalau tidak ada hubungan apapun dengan korban, berarti dia tidak bisa disebut dengan otak. Karena kan ini kan berlapis ya. Lapisannya itu pertama adalah mastermind. Mastermind itu adalah otaknya. Otaknya itu berarti yang punya masalah dan merencanakan. Gitu ya. Yang kedua adalah middleman. Middleman itu perantara. Perantara itu yang mendapatkan tugas dari atasan, kemudian mencari orang-orang untuk melakukan pembunuhan ini, yaitu di bawahnya hitman atau disebut dengan eksekutor. Dalam hal ini eksekutornya ada 2. Yang pertama adalah penculik, yang kedua adalah yang mengambil nyawanya. Gitu. Nah, apakah dengan organized crime yang dengan sebanyak orang ini sebetulnya itu satu garis komando atau ternyata tidak satu garis komando gitu, sehingga kematian dari korban ini bisa dalam 2 bentuk. Satu by design, yang satu by accident. Bisa jadi otaknya itu atau mastermind ini hanya meminta anggotanya atau orang-orang suruhannya itu untuk melumpuhkan. Tapi karena komandonya tidak lurus sampai ke bawah, ternyata ini menjadi kematian. Jadi kematian dari korban itu bisa jadi karena by accident. Jumpa lagi bersama saya Dwi Hartono. Hati-hati buat Anda yang menjadi manusia beban. Yang menarik, polisi sudah menangkap beberapa orang dan salah satunya adalah motivator. Kenapa ada motivator yang melakukan pembunuhan? Di dalam kriminologi namanya pseudomoralism. Jadi seseorang yang memiliki kebaikan, yang memiliki nilai-nilai yang baik, yang soleha gitu ya, itu ditunjukkan kepada masyarakat untuk menutupi perilaku buruknya. Namanya pseudomoralism. Nah, ketika orang-orang ini ternyata terbukti melakukan kejahatan, masyarakat tidak akan percaya. Dalam kejahatan disebut dengan simulakra kejahatan, yaitu kejahatan yang ditutup dengan citra baik. Gitu. Biasanya dilakukan oleh orang-orang yang benar-benar menunjukkan diri bahwa dia itu sempurna, dia itu baik tanpa cacat, gitu ya. Dilakukan oleh para pejabat, misalnya gitu.
Dengan seperti itu, dengan citra baiknya itu, dalam kriminologi juga kejahatan itu dipelajari, namanya differential association. Ini menjatuhkan teori-teori dahulu yang menyatakan bahwa penjahat itu mukanya itu ada yang galak, yang sabar, ya betul, yang gitu ya. Itu namanya teori Lombroso. Jadi melakukan kejahatan itu yang paling baik saat ini adalah menurut mereka dengan penampilan yang oke, dengan menunjukkan kesolehan gitu ya, atau kesolehan atau nilai-nilai yang baik. Karena dengan seperti itu korban akan lebih percaya ke dia dan masyarakat akan lebih sayang sama dia. Tak hanya ramai diperbincangkan warganet, kasus penculikan disertai pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta memunculkan spekulasi liar soal motif pembunuhan. Ada dugaan bahwa korban dibunuh karena sedang mengusut temuan kecurangan hingga miliaran rupiah. Namun apapun motif para pelaku, keluarga dan publik berharap pihak kepolisian bisa mengungkap kasus pembunuhan ini secara terang benderang. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.